kedua HMG Podcast. By the way, apa sih itu tas HMG Podcast itu? HMG Podcast tuh bakal ngejelasin semua yang berkaitan tentang FTG ataupun HMG. Oke, tapi sebelumnya kalau kita cuma ngobrol kayak gini doang tanpa kenalan, siapa tahu siapa nama kita berdua atau yang lainnya, kan gak asik ya. Katanya ada kata tak kenal sama kata sayang, tapi udah sayang malah disakitin. Waduh. Jadi di sini aku mau kenalin diri dulu kali ya. Kenalin teman-teman, nama aku Dija. Aku di sini jadi podcaster bareng sama Tasya. Halo, aku Tasya dari HMG 22. Tapi kalau misalnya cuma kita berdua doang yang kenalan, gak asik gak sih? Ini kita kenalan dulu sama narasumber kita. Boleh kenalan dulu? Oke, mungkin aku dulu ya. Sebelumnya mulai dulu. Aku Mitra dari HMG 22. Oke, Pak. Aku Zaki dari HMG 21. Kalau aku Caca dari HMG 21. Kenalin, aku Rifki dari HMG 20. Aku juga Zulfa dari HMG 20. Oke, udah kenal nih sama semuanya. Oke, selanjutnya aku mau nanya sih, kan kita tuh kuliah di FTG nih, Fakultas Teknik Geologi. Sebenarnya kuliahnya tuh ngapain aja sih? Kan orang-orang kalau misalkan ngeliat kita kayak lagi instastory or else kayak ih seru banget jalan-jalan kuliahnya, seru banget kan? Tapi sebenarnya kuliahnya tuh gimana sih? Boleh dijawab dulu. Mungkin yang lebih tahu kayaknya Kak Rifki nih sebenarnya. Ini sama orang ya? Kita kan junior kita ya belum ngerti juga. Boleh. Ya kalau kuliah di FTG itu lebih ke, ya benar, kalau lihat point of view yang orang yang nggak kuliah di FTG mungkin kelihatannya asik. Soalnya kita banyak main jalan-jalan keluar ya kan, tempatnya alam lah, yang banyak singkapan itu batu-batuan. Jadi kita bisa belajar kan sebenarnya ke sana. Tapi kalau dari point of view kita semua di sini kan mungkin orang lain melihatnya kita healing, tapi kan kita pusing di situ. Makanya sebenarnya kalau dari point of view kita ke sungai, itu bisa nemuin hal-hal struktur yang agak aneh gitu loh. Jadi kita kalau orang bilang ke sungai kita healing, kita malah pusing. Tapi overall kalau di FTG ini kayak dari praktikumnya alat-alatnya ya cukup membadai lah ya. Bagus lah ya. Jadi bagus, jadi menunjang kebutuhan mahasiswa berkuliah di sini gitu. Jadi kita untuk menuntut ilmunya nggak setengah-setengah gitu. Mungkin dari Kang Zaki nih penontonnya. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau dia lagi ngapain aja sebenarnya emang benar ke lapangan, tapi ada juga kegiatan-kegiatan kayak misalnya di lab. Terus kita ada juga kegiatan-kegiatan misalnya kayak ke rumah warga kita, kayak contohnya kemarin angkatan 21 tuh beres hidrologi, ada sebuah matkul di mata kuliah di geologi, yang namanya hidrogeologi. Itu kita nginep di sumur gitu lah, itu mungkin nginep di sumur, bukan masuk sumur ya. Ini emang agak susah sebenarnya. Iya emang. Ya tapi intinya sebenarnya kurang dalam lapangan juga, cuma emang sering interaksi sama warga aja sih. Kayak gitu aja sih kuliah-kuliah. Sahabatnya warga lah. Iya benar. Seru banget kayaknya ya. Kelihatan banget ya kita ngobrol dengan orang-orang yang aktivis, tapi balance juga dalam kehidupan pendidikannya ya, Mas ya. Kayak kelihatan banget orang-orang pintar terpilihnya. Masya Allah. Paling di sini aku mau nanya juga sih. Ini kan berhubung kita orang-orang ya. Sebenarnya di sini ada tulisan Himpunan Mahasiswa Geologi. Sebenarnya Fakultas Teknik Geologi dengan Himpunan Mahasiswa Geologi itu apa sih bedanya? Mungkin yang di ujung sana biar kerja. Oh, iya. Iya. Sudah jawab ya. Oke, kalau FTG sendiri dari point of view FTG itu sebuah fakultasnya, di mana terdapat bangunan. Ini filosofi dari PJ1 saya. Oke. Filosofi dari PJ1 saya. Waktu masa kaderisasi, shout to Jaki ya. Dari PJ1 angkatan 2022. Filosofinya keren. Apa tuh? Teman-teman melihat ke gedung belakang.
Di sana terdiri sebuah gedung, di mana terdiri dari sebuah batuan-batuan. Ini tidak akan bisa berdiri kalau hanya ada satu batuan saja. Jadi pada intinya kita semua harus bersatu padu supaya solid. Ya mungkin poin of view saya buat FTG segitu aja. Kalau HMG bisa dari yang lain. Jadi bedanya FTG sama Iya. Oh, gitu. yang sebelah ini ya? Oh. Nggak dibuka? Atau mau nambahin dulu? Oh boleh tambahin. HMG itu kan himpunan sosiologi di mana kumpulan orang-orang yang kuliah di FTG 4 begitu, yang melalui serangkaian masa kaderisasi dan lain-lainnya lah, itu berkumpul dan berhimpun di satu himpunan yang disebut Himpunan Mahasiswa Geologi Universitas Pajajaran. Oke, mungkin dari sebelah saya. Ya, saya sebenarnya tadi gak nangkep juga ya dari filosofi dari Kang Mitra kurang nangkep ya, tapi gak apa-apa lah. Udah lama. Sendiri play ulang aja. Biar penonton. Tapi ya gitu. Sebenarnya perbedaannya fakultas kayak FTG sama HMG. FTG itu bangunannya benar sih ada itu udah dari Kang Mitra. Kalau HMG ya orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya berhimpun di sekitar Fakultas Teknik Geologi. Dan yang tadi juga sudah disebutkan sama Kang Mitra, yang di dalamnya tuh banyak kegiatannya. Gak cuma organisasi juga, Kang Mitra, HMG juga banyak kita kegiatannya tentang meningkatkan si soft skill, banyak tuh dari BEM ya. Betul, Kang. Iya, banyak banget lah pokoknya kalau HMG ya juga. Dari luar juga HMG di dalam tempatnya sudah cukup terkenal juga ya. Kita memang gokil lah kalau dibilang. Itu aja sih paling perbedaannya FTG sama HMG, tapi yang lebih menarik dibahas sih sebenarnya yang HMG gitu sih. Oke, paling aku sedikit menyimpulkan ya, takutnya nanti para penonton Iya. malah jadi Pusing gitu ya. karena ini berdua sepertinya agak ini bukan awkward apa ya, masih deg-degan buat ngomong di depan kamera. Jadi mungkin teman-teman bedanya Fakultas Teknik Geologi ini tas sama himpunan mahasiswa geologi. Kalau Fakultas Teknik Geologi seperti fakultas pada umumnya, cuman mungkin pembeda FTG dengan fakultas lain, kita punya satu program studi, hanya satu program studi di dalam satu fakultas, di mana di dalamnya kita membuat sebuah himpunan mahasiswa geologi yang terdiri dari seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Geologi dengan alasan kami hanya memiliki satu program studi. Mungkin itu informasinya, di mana semua kegiatan mahasiswa itu dihimpun oleh yang namanya himpunan mahasiswa geologi. Gitu sih paling tas. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, selanjutnya aku kepo nih. Jadi sejauh ini kegiatan yang lagi dijalanin di dekat-dekat ini nih, aku dengar-dengar kalau dari angkatan 2020 tuh mau magang ya. Terus kalau dari angkatan 2021 boleh cerita nggak sih tentang kayak lagi PGP atau yang pemetaan kemarin yang hidro itu yang di sumur. Terus kalau misalkan dari angkatan 2022 sendiri, karena aku angkatan 2022 sendiri juga, kan lagi pusing banget nih sama laprak. Nah, gimana sih point of view dari angkatan 2022 yang lain? Boleh dimulai dari, aku paling kepo sama angkatan 2020 sih, tentang magang. Oke. Gimana tuh? Saya sendiri ya. Tidak sih juga. Untuk aku sendiri nggak terlalu magang yang bagus-bagus banget sih sebenarnya. Banyak sih teman-teman yang bagus gitu ya. Banyak yang magang di Pertamina, di perusahaan tambang, perusahaan batubara banyak banget. Tapi ya di Menko juga ada. Terus saya sendiri sekarang magangnya ada di Mayora, bagian hidrogeologis. Jadi istilahnya kita tukang air lah gitu. Tukang air, tapi bukan tukang galon. Jadi masih ada kaitannya sama geologisnya tentang cara menemukan air di alam itu kayak gimana. Nah, tentang si magangnya sendiri tuh di angkatan 20 sekarang tuh sebenarnya sama-sama terbuka lebar. Jadi dari fakultasnya sendiri menyediakan ruang untuk angkatan 2020 untuk berkreasi di dalam magang ini. Jadi kita dibebaskan untuk magang kemana aja, tapi itu adalah pilihan balik lagi. Dan kewajibannya tetap ada di pemerintahan geologi lanjut atau gitu ya.
sebenarnya kalau magang seru sih, dapat pengalaman dapat uang alhamdulillah. Iya pasti dapat pengalamannya udah pasti ya, kalau dapat uangnya ya alhamdulillahnya, ada yang iya ada yang enggak, jadi sangat-sangat patut dicoba untuk nanti langsung aja magang. Paling aku mau nanya satu hal yang biasa jadi pertanyaan warga himpunan yang lain. Apakah magang itu dikonversi atau mungkin hanya mata kuliah khusus atau full 1 semester dikonversi atau enggak? Oke. Jadi sebenarnya ada beberapa sekarang tuh ada beberapa istilahnya ada beberapa mata kuliah yang bisa dikonversi dalam magang itu tersebut gitu kan. Misalnya saya nih, ketika saya lagi magang, dan itu ada namanya tuh kayak logbook, jadi kayak laporan setiap minggunya tuh ada. Nah itu tuh dibikin tuh dari si uraian kegiatannya tuh disambungin ke mata kuliah yang kita ingin konversi. Misalnya saya ingin konversi mata kuliah biologi dasar. Biologi dasar tuh jadi ketika kita misalnya lagi di lapangan, kebetulan saya lapangannya ada di suatu taman yang banyak pohonnya dan banyak faunanya juga, jadi kita mendata si biologinya. Gak cuman biologi yang ada di kota aja, tapi di hutan juga kita dapat gitu, kayak nama tumbuhannya apa, nama faunanya apa gitu. Jadi bisa tidak bisa iya gitu. Jadi kalau misalnya ingin konversi juga silahkan, itu kembalikan kepada penanggung jawab magangnya. Kalau saya sih di Labhidro, jadi di Labhidro tinggal diskusi, misalnya pengen konversi ke mata kuliah ini, silahkan bisa nanti dicarikan solusinya gitu sih gitu. Cukup informatif ya. Kalau misalkan dari Kak Lutfi sendiri, ada nggak sih yang bisa diceritain atau yang mau diceritakan tentang magang-magang ini? Nggak ada sih. Kalau jujur boleh ya nggak ada, takutnya malah lebar kemana-mana ya. Iya. Ada sih magang PSG, tapi kita nggak mau ngebahas itulah pokoknya. Iya. Oh, iya. Ampun banget ngebahasnya. Oke. Sensitif soalnya. Ini aja ya Om. Media itu. Iya, oke. Kayak selanjutnya, aku kepo dari angkatan 2021 nih, tentang yang pengen kemarin sama pemetaan yang hidrologi itu. Boleh diceritain gak sih kayak apa sih keluh kesahnya yang waktu itu dihadapi selalu di lapangan, terus gimana sih cara menghadapi semua permasalahan yang ada gitu loh. Kayak ceritain aja, terus ada sih cerita-cerita yang menarik yang lucu. Boleh? Febrina kayaknya lebih cocok. Boleh diceritain. Boleh Febrina. Aku mau nyeritain tentang PGP aku ya, kebetulan itu kita di Bantar Rujak tepatnya. Nah, kita tuh pokoknya pertama tuh kita diskusi tentang peta-peta dulu. Sebelum ke lapangan kita harus udah buat peta-peta dulu. Terus kita udah tahu ini data-data sekunder-sekundernya dulu. Terus udah gitu kita ngejalanin PGP dengan pertamanya penuh semangat, ceria. Oh, iya. Dewa. Terus kesini kedua, ketiga, keempat, kelima itu kita udah muncul nih demot-demotnya. Wah, gimana tuh Teh? Kenapa tuh? Karena semakin lama semakin hari kan kalau misalnya PGP itu kan udah ditinggal sama dosen, jadi kita yang nyari data sendiri sama sekelompok. Nah itu tuh demot ya karena selain lapangannya yang jauh dan kita harus jalan kaki, karena kadang singkatannya tuh ketemunya aneh-aneh. Itu yang bikin kita demot. Tapi kita sebagai mahasiswa FTG tentunya peduli. Apalagi? Makanya kita tuh udah di waktu masa kaderisasi tuh udah dibentuk saling peduli, saling nyemangatin. Makanya waktu pas demot-demot itu terjadi, kita saling nyemangatin satu sama lain dengan cara bercanda di lapangan, dengan cara musikan di lapangan, dengan cara gibahin orang. Itu yang paling penting biasanya. Nah, itu paling penting kan? itu yang paling seru. Bukan gimana enggak, tapi membicarakan kebaikan orang lain. Iya. Jadi pahala ya. Kalau juga kan dosa. Nah, itu demotnya tuh di antisipasinya dicegahnya dengan cara itu. Terus setelah itu kita sidang itu kita juga nangis-nangisan. Kenapa? Karena kita ngolah data tuh kita jam tidur tuh berkurang banget. Pokoknya kita bisa satu hari itu cuma 3 jam ngolah data. Karena orang-orang tuh bisa ngelihat kalau kita tuh healing, tapi belakangnya memang sebenarnya pusing.
Wow. Waduh. Gitu. Terus setelah itu sidang dan akhirnya beres 0,5 SPGP. SPGP belum. Terima kasih Teh atas ceritanya. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak ceritanya gimana? Yang menarik atau gimana? Ini sebenarnya udah banyak diceritain juga kan sama tadi teks kaca. Buat ya teknis-teknisnya lah buat si PGP. Paling cerita menariknya tuh yang pertama tuh ada satu cerita pernah satu hari saat kita di lapangan waktu PGP jadi udah puluhan ada satu konsum di siang hari cuma dikasihnya di pagi hari dan emang itu kebiasaannya. Jadi kalau yang belum tahu itu waktu PGP waktu zaman angkatan 21 di pagi harinya dikumpulin dulu seluruh angkatannya, seluruh orang-orangnya dikumpulin, dibagi makan buat pagi sama siang. Yang pagi itu langsung dimakan sama kita semua. Ada lah isi makanan siang ini kita simpan dulu karena kan kita buat di lapangan. Karena kan kita laparan kan. Kita berangkat, udah jam 12 jam 1 semuanya istirahat pada makan. Ketaunya Bentar. Terus waktu kita mau makan tuh sebenarnya kalau dari aku sendiri yang mau dan juga agak bau gitu si makanan itu. Agak aneh gitu ya. Bau itu kayak bau asem gak jelas gitu lah. nyengat gitu ya. Oh, itu parah yogurt lah. Kayak ketek-ketek orang namanya gitu. Fermentasi nasi dan ayam. Jadi karena tadi udah lama juga namanya ya. Jadi waktu kita buka, Langsung dimakan. ya aku buka ada ayam, ayam kuning, ada nasi yang udah gak jelas bentuknya kita makan. Beresnya sakit perut aku tuh. Cuma mungkin aku kiranya awalnya Biasa kayaknya aja. emang dari lapang doang ya, udah biasa aja mungkin karena kotor tangannya. Tapi ternyata setelah itu waktu nyampe base camp satu angkatan aku tuh semuanya sakit perut dan banyak yang muncrat. Dan karena itu kan kita balik dulu ke camp kita masing-masing juga kan, ada rumahnya masing-masing kan. Kalau kita balik ke rumah masing-masing, karena rumahnya juga kurang cukup memadai, misalnya cuma ada satu WC doang per rumahnya, semua itu ngantri-ngantrian buat si ngantri buat sakit perut ini. Jadi kayak gitu akhirnya pernah kejadian waktu PGP, kejadian lucunya itu kali Ya. kita makan makanan basi di PGP kayak gitu. Satu angkatan. Satu angkatan. Besoknya kebetulan kalau nggak salah sekitar 20 orangan gak ikut bimbingan yang di Malamnya nggak sih? Malamnya. banyak 20 orangan Bimbingan. gak ikut Yang pada bimbingan. tidur. Aduh, kasihan Apa banget itu ya. bakteri membusukkan? Karena makan. Ya kalau nggak makan soalnya kan pasti sakit juga kan, lapar juga. Mah ya nanti. Mah, kayak gitu sih. Makan gak makan sakit ya. Iya. Iya lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya Gitu dulu. ceritanya. Nah, terakhir nih dari angkatan 2022 tentang naprak, boleh dong Om ceritain dulu khusus selama semester ini gimana nih? Wah, berat nih kayaknya. Emang Itu berapa Aku nggak mau ngerasa. Aku mau ngerasa, aduh sok iya deh, kayak yang paling berat aja. Cuman ya mungkin aku baru masuk yang namanya praktikum 4 sekaligus maksudnya di satu semester yang sama gitu. Dan itu awal semester kayak ngatur waktu buat kelas, praktikum, alaprak, sama organisasi itu susah banget jujur. Dimana jam tidur yang pasti udah pasti dikorbankan kan. Nah, kayak gitu sih. Dan untuk laprak beberapa matkul itu mudah ya. Kayak peraturannya mudah. Dan di beberapa matkul juga ada yang bukan sulit ya. Bukan sulit sih, cuma agak strict aja gitu. Kayak gitu. Boleh di spill nggak tuh Kak? Diceritain dulu mungkin. Iya, terus diceritain. Nggak bisa. Belum keluar, nilainya belum keluar. Oh iya. Oke. Dari aku udah ya. Aja. Belum minanas. Gimana aku dengan manusia? Oke, ini kayaknya seru banget ya di semester ini tuh ya. Iya nggak Tan? Terus itu tentang laparan tuh kayak aduh gimana nanti susah tidur, nggak bisa tidur. Tapi nggak apa-apa ya, jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja. Being anak teknik aja ya, jangan ada TikTok gitu kan. Aku akan mencintaimu dengan laprakku. Ada itu di TikTok sumpah. Pokoknya TikTok JJ gitu.
Kayaknya agak aneh sih kayaknya. Iya sih, lebih agak jamet saya. Mohon maaf ya, udah maaf. Ya udah. Paling aku mau nanya nih, kan ini dari setiap angkatan kita di sini ngebloknya dalam sebuah angkatan ya. Dari setiap angkatan udah punya kisahnya masing-masing. Aku mau cerita kisah horor boleh gak sih? Entah di PGL-nya atau mungkin kalau dari beberapa orang di sini nggak ngerasain, yang kedengar aja cerita teman-temannya. Misalnya kayak dari Akang Zulfa sama Akang Rifki ini kan katanya udah PGL, which is PGL itu for your information itu sebulan di lapangan, kurang lebih sebulan sampai 2 bulan di lapangan. Kira-kira ada cerita horornya nggak? Terus tadi kan katanya waktu hidrologi atau waktu PGP waktu di Bantarujak dari angkatan 2021 kira-kira ada cerita horor atau pernah mendengar kisah horornya nggak? Atau dari Mitra sendiri waktu laprak mungkin pernah laprak sampai malam di sebuah tempat atau kayak gimana, atau merasa di kegiatan himpunan di fakultas atau di luar dalam case-nya lagi di biologi itu kira-kira ada cerita horornya tersendiri nggak? Mungkin dari Zulfa atau dari Rifki ada yang mau cerita dulu? Oke, boleh. Aduh, kalau cerita horor banyak banget sih. Karena saya salah satu pegiat horor 4. Jadi, kalau tidak banyak saya jadi Oke. Kalau misalnya, tapi kalau ya dari saya sih sebenarnya kalau dari horor PGL dari kelompok saya sendiri nggak ada. Tapi kalau dengar-dengar tuh dari kelompok lain tuh ada sebenarnya. Ketika di PGL kan memang PGL tuh kan nggak kayak PGP tadi ya. PGP tuh hanya di satu tempat di satu daerah ngumpul gitu satu angkatan semua. Kalau PGL tuh di berbagai tempat. Misalnya saya di Majalengka, terus Kang Rifki di Bantarujak ya, di Bantarujak terus sama Teh Hija juga di Bantarujak. Ya banyak lah, pokoknya sampai-sampai ada yang bilang tuh kalau nggak salah ada cerita tuh dari Kang Ahmad ya Kang Ahmad tuh dia pernah cerita tuh soal tentang PGL dia tuh dia ada di Garut Selatan. Nah itu tuh salah satu daerahnya tuh yang sangat-sangat mistis lah, itu mistis banget. Jadi sampai-sampai banyak banget ya saya penampakan, tapi saya nggak tahu jelasnya lah tentang PGL. Jadi alhamdulillah di PGL saya mah aman karena mungkin takut mungkin ya sama saya sendiri. Jadi alhamdulillah kalau setan mah udah kelar ya. Tapi kalau misalnya horor saya bisa ceritain nih, boleh nggak? Boleh, satu ceritain. Pegiat horor. Banyak sih sebenarnya. Ini saya pernah alami sendiri bersama beberapa teman saya ketika saya menginap di salah satu sekolah pecinta alam di FTG. Jadi ketika waktu itu jam 2-an kita mau pulang sebenarnya jam 2-an tuh kita mau pulang. Kita udah ada di depan lapang merah di sebelah biologi. Ya, itu kan tahu ya, itu kan ada lapang merah, halte. Ya. Pas kita lewat situ, kita nyium melati. Wah, nyengat banget. Karena kita pegiat horor, jadi kita nggak takut ya. Oh ini apa nih? Apa nih? Kita berhenti di depan apa lab central namanya? Ya. Mau balik lagi nggak? Gitu. Balik lagi kalau misalnya emang nggak ada baunya yang tadi tuh berarti ya memang ada sesuatu yang lewat, mungkin apa sesuatu itulah. Kita balik lagi, ternyata emang nggak ada. Dan kita masih penasaran. Kita tunggu di situ sampai 10 menit lah. Sok, mana katanya mana? Kita tunggu aja sok. Ada lagi nggak? Ternyata emang nggak ada. Kita tenang Ya. Kira ini Udah dibawa Itu nggak ada. Kan ternyata nggak ada. Jadi ya sebenarnya itu mungkin ada tanaman melati mungkin aja. Terus angin lagi di sana. Jadi kita harus berpikir logika aja lah. Positif thinking aja. Itu terus ada satu lagi yang paling serem. Ini paling serem banget. Udah tahu belum hantu Astagfirullah di tempat? Masih tapi nggak tahu ceritanya sih. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Nah, ini sebenarnya horor banget. Jadi sebenarnya ini teman saya yang mengalami gitu ya. Jadi teman saya tuh waktu itu tuh pulang kelas terus maghriban lah. Maghriban terus naik odong sampai di
dekat MRU di depan FK, tahu kan? Tahu. Nah dia tuh Gelap juga sih di sana. ya saya gelap lah di depan MRU, depan FK. Terus dia tuh mau jalan ke MRU, mau jalan ke MRU tapi muter ke FK, bukan ke situ lah, pokoknya ke UKM Barat lah, UKM Barat. Dia ke sana, terus tiba-tiba kayak ada yang ikutin maghrib. Padahal kan masih ramai gitu, kayak ada yang ikutin. Pas dilihat, kok gak ada gitu kan. Tapi perasaan tuh ada yang ikutin. Jalan-jalan lagi, pas yang ke belakang, ada itu yang putih-putih di belakang. Ada yang putih, tapi masih ngumpet gitu loh yang putih di belakang. Bisa ngumpet. Nah, terus ayo udah itu bukan apa-apa gitu kan. Pas jalan lagi, dia penasaran, melihat lagi kok nggak ada. Jalan lagi, lihat lagi nggak ada. Terus dia tuh percaya bahwasanya kalau misalnya kita lihat dari ini, kita berdiri terus lihat dari sini gitu, tahu nggak? Oh, itu main di kolong. Iya, kalau kayak gitu. Oh iya, oke. Itu bakal ada ternyata. Iya. Pas dia lihat ke bawah, nggak ada. Pas lihat ke atas tiba-tiba ada, langsung dia langsung astagfirullah, langsung hantunya ngomong astagfirullah. Dia langsung pingsan. Pernah sedih. Ya pokoknya katanya kayak mayat aja. Merinding ya. Langsung ya di situ dia pingsan terus bangun sapang, ya gitu cerita. Ya itu sih banyak lah horor. Belum cerita-cerita yang di lingkar luar Sain itu banyak banget. Iya, lingkar luar Sain. Kita pernah di situ, kita pernah hamilkan di Beringinnya, kita pernah. Jadi kita ya banyak lah. Mungkin ada episode lain. Tapi Berarti kita bikin episode horor ya. Iya, episode horor. Iya, podcast horornya Boleh. udah cukup saya. Oke, dari Kak Rifki sendiri ada nggak Kak? Mengapain cerita yang Amar tadi sih? Ya, Nah, boleh diklarifikasi nih ya. Garis Selatan lah. Oke, boleh. Jadi ceritanya Garis Selatan itu kelompok mereka itu siapa ya? Irga, Amar, Farid, lagi iya. ya pokoknya itu lah. Rifano kalau nggak salah. Kalau nggak salah mereka berempat cowok semua kan. Nah, mereka tuh pemetaan dapat covering di Garis Selatan ceritanya. Terus pas bikin peta dasar itu ada kontur yang jaraknya jauh banget. Otomatis kan bisa dibilang tuh dataran kan, datar. Jadi nggak ada kontur, nggak ada perbedaan elevasi di situ kan. Tanya lah mereka tuh pas ke lapangan, ya lu bagilah peta lintasan mau kemana dulu hari ini, kemana. Nah itu udah beberapa jelajah. Akhirnya dapat waktu buat menjajah si kafling yang datar tadi, yang datar semua. Tanya dulu keluarga, Pak, ini boleh nggak dimasukin ke daerah sini? Soalnya kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena sungai di mereka itu nggak boleh diberenangin. Karena di daerah tersebut itu sungainya itu biasa dipakai buat pembuangan mayat. Karena kenapa dibilang kayak gitu? Gara-gara itu tuh jalur kayak tempat persinggahan bis gitu loh. Karena di tengah-tengah kayak penghubung antara Selaranca ke Garut. Nah itu tuh istirahat bis tuh di situ kayak rest areanya. Jadi kan otomatis bukan ada orang yang bermukim di situ. Jadi cuma sebagai tempat transisi sebentar gitu buat istirahat. Jadinya banyak penghubung mayat tuh. Kemarin juga pas mereka pemetaan 3 minggu lalu baru ditemuin mayat di situ di sungainya. Terus ya emang bisa dibilang sungainya juga kayak arusnya tenang, tapi pas di bawah itu kayak muter-muter. Si Farid juga hampir hanyut tuh di situ gara-gara kakinya nyemplung ke sungai waktu itu pas menyempling makanya. Nah itu cerita yang di sungainya lah. Pas cerita yang itu ternyata si dataran tersebut tuh bekas pabrik perusahaan. Eksploitasi sumber daya alam daerah Garut Selatan. Tapi si warga itu nggak terima kalau itu dieksploitasi. Nah setelah warga itu nggak diterima, jadi mereka ini pakai dukun nyantet. Kita perang antara warga Garut Selatan. Dan si dia nyawa dukun juga buat nyerang warga. Ini perang dukun berarti ya. Perang dukun. Oke. Alhasil ujungnya yang menang siapa? Warga. Gara-gara disantet. Gitu tuh kita Makanya
kalau dibilang daerah tersebut horor, sebenarnya yang nggak bikin cerita merinding kayak Zulfa tadi ya, tapi asal usul kenapa mereka tuh jadi kehambat lah mobilitas di lapangannya karena misteri-misteri ada di situ gitu. Sebenarnya ada lagi sih cerita horor yang Bung Dendi boleh sih, tapi kita kasih lapak yang lain dulu ya. Di episode selanjutnya aja ya teman-teman. Selanjutnya. Di episode horor